Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi tentang alsintan panen. Kelompok 10 terdiri dari pertama Siska Yuliana Thoyibah dengan NIM akhiran 035 yang akan menjelaskan tentang alsintan panen umbi-umbian. Kemudian Halimatus Sa'diyah dengan NIM akhiran 037 yang akan menjelaskan tentang alsintan panen jagung dan tebu. Dan saya sendiri, Waro Arenovita dengan NIM akhiran 1004 akan menjelaskan tentang alsintan panen padi. Alsintan panen padi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara tradisional dengan menggunakan ani-ani. Proses penggunaan alat ani-ani ini dilakukan dengan memanen padi dalam bentuk malai yang kemudian diangkut untuk dijemur sebagai proses pengeringan, kemudian disimpan di dalam lumbung. Yang kedua yaitu secara manual menggunakan sabit. Cara panen menggunakan sabit ini dilakukan dengan memotong bagian padi, kemudian padi yang telah dipotong tersebut dikumpulkan dalam bentuk gundukan, kemudian diletakkan dalam plastik berukuran 1x1. Yang ketiga yaitu secara mekanis dengan bantuan mesin-mesin pemanen. Yang pertama menggunakan ripper. Prinsip kerja alat ini mirip dengan cara panen menggunakan sabit. Alat ini bekerja hanya untuk memotong dan merebahkan tegakan tanaman padi di sawah. Kedua yaitu binder. Mesin ini selain bekerja untuk memotong padi, juga mampu untuk mengikat dan selanjutnya mampu melempar padi yang telah dipotong sehingga lebih mudah dalam proses pemanenan. Yang terakhir yaitu ada combine harvester. Dalam combine harvester ini dibagi menjadi 2. Yang pertama head fed type combine harvester. Mesin jenis ini dikembangkan di Jepang. Mesin ini mampu mengumpankan bagian malainya saja dari padi yang dipotong, kemudian menuju ke bagian perontok mesin. Bagian pemotong dari mesin ini hampir sama dengan bagian pemotong dari alat binder. Yang kedua yaitu standard type combine harvester. Mesin panen padi ini dikembangkan di Amerika dan Eropa. Padi yang dipotong termasuk jeraminya akan dimasukkan ke bagian perontokan. Gabah hasil perontokan akan ditampung dalam tangki dan jeraminya ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Semua jenis standar type combine harvester ini dioperasikan dengan cara dikendarai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Panen jagung yang pertama secara manual atau tradisional, yang ini menggunakan langsung tenaga dari petani itu sendiri, dilakukan pada saat setelah jagung siap dipanen, maka petaninya sendiri yang memetik jagung itu secara manual dengan tangan kosong. Yang kedua, secara mekanis, corn harvester merupakan mesin ini digunakan untuk pemanenan jagung yang hasil akhirnya berupa tongkol jagung terpisah dengan biomasa batah dan daunnya. Untuk yang B, ensilated harvester, yaitu mesin ini digunakan untuk hasil akhir berupa potongan-potongan kecil atau cacahan seluruh biomasa jagung. Biasanya alat ini digunakan untuk sisa bagian tanaman yang diperuntukkan untuk pakan ternak. Alsintan panen tebu, yaitu mekanis dan semi mekanis. Yang mekanis sendiri yang pertama adalah sugarcane harvester, merupakan mesin panen tebu secara full mekanis. Artinya mulai dari menebang hingga mengangkut hasil tebu dilakukan oleh mesin. Yang kedua, wall stalk harvester, yaitu mesin yang memotong tebu pada pangkal batang dekat dengan permukaan tanah, kemudian dibawa ke belakang dan disusun atas geludukan. Yang semi mekanis, yang nomor pertama, grab loader, merupakan mesin yang memiliki lengan pencekram guna memindahkan tebu dari lahan ke transloading ataupun truk. Mesin ini bekerja dengan cara mencekram tebu yang telah disusun dan diikat. Yang kedua, seed piper, yang mana merupakan alat sejenis trailer yang dilengkapi dengan penggerak hidraulis. Fungsinya
Fungsinya pada hidrolis sendiri ialah untuk mengangkat bak guna menuangkan tebu. Alsintan panen umbi-umbian. Mesin umbi-umbian ini bisa dipergunakan untuk kentang, ketela rambat, wortel, dan taro. Nah, mesin panen kentang adalah mesin yang bekerja secara curah. Dalam prinsip kerjanya, mesin ini akan menggali sejumlah besar tanah yang mengandung umbi. Kemudian, umbi dan tanah ini akan dipisahkan dengan cara dialirkan sambil digetarkan sehingga tanah dan kotoran rontok ke bawah. Sedangkan umbi dibawa ke suatu tempat penampungan. Mesin ini mempunyai kapasitas 8-7 ar per jam untuk pemanenan kentang, 10 ar per jam untuk pemanenan ketela rambat, 5 ar per jam untuk pemanenan taro, dan 6 ar per jam untuk pemanenan wortel. Sekian presentasi dari kelompok 10 pada pertemuan 13 terkait alat dan mesin pertanian panen pada padi, jagung, tebu, dan umbi-umbian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.